Oke, jadi kita akan mulai dengan kerangka simplicity, di mana di sini menurut John Maeda itu terdapat 4 kotak atau saya sebut 4 aspek. Jadi aspek pertama itu adalah hukum penyederhanaan yang terdiri dari level basic, intermediate, dan deep. Ya. Kemudian dia menambahkan ada 3 keys, jadi 3 kunci. Ya, jadi kalau Anda baca itu total itu ada 12 aspek. Ya. Nah, dari ke-9 hukum itu ada basic yang terdiri dari hukum penyederhanaan, yaitu reduce, organize, dan time. Kemudian kedua itu adalah intermediate, yaitu learn, difference, dan context. Kemudian yang ketiga, deep atau mendalam, itu aspek atau hukum emotion, trust, dan failure. Dan kemudian ditambah dengan 3 keys, away, open, dan power. Ya. Nah, kalau dilihat, kalau Anda baca di kata pendahuluannya, dia sebutkan tuh, itu ketika Anda melaksanakan atau mendesain satu project, rata-rata kalau tingkat 1 kemarin, atau semester 1 dan semester 2, kita ketika belajar desain itu pasti masuk kepada konteks basic, yaitu reduce, organize, dan time. Ya. Dan itu sangat natural, sangat sangat istilahnya kita tanpa menyadari kita melakukannya secara natural, itu kita biasa selalu mereduce, dan time itu selalu menjadi batasan kita. Ya, jadi kalau Anda ngerjain tugas gitu sesuai pengalaman Anda, maka itu biasanya waktu yang menjadi batasannya. Oleh karena itu applicable banget. Jadi kalau semua project-project rata-rata itu bisa sampai ke sana. Ya. Nah, kemudian kalau Anda sudah terbiasa, biasanya ketika Anda masuk ke level berikutnya, itu adalah level simplicity yang intermediate. Di mana? Gimana level simplicity yang intermediate? Ini sudah masuk kepada level simplicity skala industri. Ini yang kalau intermediate dan deep ini udah mulai level skala industri. Kenapa? Karena kalau kita lihat contohnya industri-industri otomotif, industri furniture, industri fashion, kemudian aksesoris dan seterusnya, itu sudah mulai masuk ke aspek atau hukum simplicity yang mempelajari, mencari perbedaan atau differences, kemudian kontekstual. Ya. Jadi kita bisa lihat contoh misalnya kalau di smartphone, ada Android dan ada iOS. Ada brand Samsung, ada Apple. Nah, itu saling mempelajari, mencari perbedaan dan juga konteks. Ya. Contohnya, Apple nggak akan pernah kasih kayak pen gitu di telepon genggamnya, produksi dia, karena dia menurut dia ngapain juga bikin karena orang kalau nelpon ya nelpon. Nah, itu dia kontekstual dan membuat perbedaan. Sedangkan Samsung melihat saya ini dipakai oleh eksekutif, di mana dia butuh nulis, kalau meriksa sesuatu atau nandatangani sesuatu, dia butuh untuk membuat tanda tangan di screen smartphone-nya. Makanya saya bikin Samsung Note. Ya. Nah, itu adalah learn, differences, dan konteks. Ya, jadi udah mulai seperti itu tuh. Sudah mulai mencari keunikannya masing-masing. Ya, itu intermediate. Nah, jadi dalam level intermediate ini, itu kita sudah mencari yang nama konsep desain yang berorientasi kepada arti atau meaning dan simplicity, penyederhanaan yang sangat mendalam. Ya.
Penyederhanaan yang sangat mendalam. Nah, kalau ditanya sekarang gimana saya bikinnya, Pak? Ini tergantung dari pengalaman. Jadi kalau teman-teman yang sudah magang, ini biasanya nanti akan ketemu sendiri tuh. Biasanya dari supervisor atau departemennya, ketika kita rapat tentang desain, apakah jasa ataupun produk, itu biasanya ada hal-hal yang di-cut off gitu. Nah, itu adalah penyederhanaan karena biasanya perusahaan-perusahaan ini sangat berpengalaman di industrinya. Apakah packaging, atau apakah hanya desain interior, dan seterusnya. Nah, itu punya meaning, punya deep simplicity mereka. Jadi, itu nggak bisa dipelajari, tapi biasanya Anda akan alami dan Anda paham. Dan paham itu adalah kontekstual. Di industri packaging akan beda deep simplicity atau meaning-nya dengan industri otomotif. Akan berbeda juga dengan industri agriculture. Akan berbeda juga dengan industri retail, dan seterusnya. Jadi, di sini, teman-teman harus sudah mulai nih. Mulai apa? Mulai untuk saya tuh mau di industri mana. Ya, jadi kalau Anda mau desain produk, kita tidak bisa paham semua desain di seluruh dunia ini saya paham, nggak bisa. Tapi pahamilah satu industri sampai Anda mendalam, sehingga nanti ketika masuk ke level intermediate atau meaning and deep simplicity ini, Anda sudah lebih mudah memahaminya dan prinsip-prinsipnya itu Anda pahami. Seperti kita memahami budaya yang tidak tertulis, ya. Budaya tidak tertulis, kalau Anda lama tinggal di Jakarta, Anda akan paham, tapi kalau ditanya sulit untuk menjelaskannya, tapi Anda paham. Ya. Kalau Anda lama tinggal di Bali, Anda tahu tuh budaya tak tertulis di sana. Kalau ditanya, Anda sulit menjawabnya, tapi Anda tahu ada yang salah kalau kita, atau kalau saya misalnya berperilaku, Pak Ezra salah, harusnya begini Pak. Nah, Anda tahu seperti itu. Ya. Jadi, ini adalah pelajaran buat Anda. Jadi, selama tingkat 1, itu Anda boleh sekreatif apapun, tapi begitu masuk ke tingkat 2, mulailah berpikir untuk saya ini mau ke domain mana nih, entah furniture kah, atau fashion kah, atau packaging kah, atau desain animasi kah, silahkan. Ya, yang pasti kalau bisa Anda tahu mendalam tentang industri-industri tersebut. Ya. Pertanyaannya Pak, kalau misalnya saya hanya tahu paham satu industri, terus kemudian tiba-tiba saya dipekerjakan atau saya berwira swasta contohnya saya packaging Pak, tapi tiba-tiba saya masuk ke rumah desain furniture, itu gimana? Ya nggak apa-apa. Artinya Anda bisa mengambil prinsip meaning atau and deep simplicity di dunia packaging masuk ke dunia furniture. Itu biasa. Contohnya, bagaimana NASA itu mengadopsi prinsip apa itu lipat-melipat mereka itu, seni origami ke dalam kemasan satelit supaya dia bisa di-packaging dengan minim, sangat minim. Bisa dimasukkan ke dalam roket. Roket itu kan terbatas tuh. Jadi dia cuman selongsong dengan diameter tertentu, kemudian semua harus masuk di situ. Dan ketika dikeluarkan, itu harus berkembang, satelit itu harus berkembang sedemikian rupa sesuai wujud aslinya. Nah, yang dimasukkan, diadopsi adalah prinsip origami. Nah, dengan Anda paham satu industri, Anda masuk ke industri apapun, cara berpikir industri yang Anda dalami, saya ambil contoh packaging, itu bisa dimasukkan kemanapun. Demikian juga kalau furniture, bisa dimasukkan ke otomotif, ke packaging, ke furniture, dan seterusnya. Ya. Jadi, ini perlunya teman-teman itu mulai berpikir untuk kontekstual, berpikir sesuai dengan industrinya. Ya, mulai dari situ. Oke, jadi itu tadi tentang intermediate. Kemudian kita masuk kepada kategori hukum ketiga, yaitu deep. Ya, nah deep ini yang bukunya salah satunya penulisnya adalah Don Norman. Dia menulis buku tentang emotional design, atau salah satu lagi The Design of Everyday Things. Ya, itu di perpustakaan kita ada. Anda bisa beli. Ya, jadi buku ini sangat
bernilai semua desainer punya buku ini. Ya, jadi emosi bagaimana membuat desain-desain yang bisa menghibur atau memenuhi hasrat. Nah, saya sebutnya hasrat. Kenapa? Kalau orang belanja, itu kan hasrat yang nomor satu. Jarang orang belanja itu yang duluan itu adalah logika. Benar nggak? Kalau logika di luar duluan nggak ada yang beli. Kenapa? Harganya nggak masuk akal. Ya. Tapi kalau mal-mal itu dipenuhi dengan orang-orang yang berhasrat semua. Ya, punya hasrat untuk membeli, punya hasrat untuk memiliki, dan seterusnya. Ya, itu dia. Jadi saya sebutnya sebagai deep ini sebagai strategic design, ya. Deep ini strategic design. Strategic design itu seperti apa, Pak? Strategic design contohnya saya sebut aja jelaskannya sebagai dengan contoh itu bagaimana setiap industri industri yang berbasis produk ketika mereka akan memproduksi satu barang itu selalu terdiri dari beberapa tipe. Ya, Samsung setiap tahun itu nggak mungkin ngeluarin cuma satu produk, entah produk AC, entah produk kulkas, entah produk audio, entah produk handphone, nggak mungkin cuma satu, tapi ada beberapa tipe. Ya, tipe itu apa? Tipe itu sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan itu adalah tergantung dari emosi. Emosi ini kan nyampur ya. Kalau contohnya saya dari perspektif kepala rumah tangga lah. Kalau saya mau beli kendaraan contohnya, nggak mungkin saya dengan segala keterbatasan keuangan, keterbatasan ruangan, garasi maksudnya, dan juga daerah tempat saya jalan, saya nggak mungkin memiliki mobil satu, ini untuk mobil arisan, atau ini mobil ke mall, ini untuk mobil kerja, ini untuk mobil anak sekolah, ini mobil untuk dipandang-pandang. Nggak mungkin. Ya, walaupun kalau rata-rata kan, kalau Anda lihat di YouTube tuh kan, semua pamer kan, ada mobil khusus untuk dipandang-pandang, ada mobil khusus untuk dibawa keliling komplek, ada khusus untuk mobil luar kota, ada untuk mobil untuk ketemu teman-teman di coffee shop dan seterusnya. Nah, itu ada 4 mobil tuh. Nah, kalau saya sebagai bapak rumah tangga dengan penghasilan yang ada sekarang, kemudian yang dengan lokasi rumah yang ada, maka saya nggak mungkin punya 4-empatnya. Maka secara emosi itu akan bercampur sedemikian rupa, kemudian akhirnya saya milih, oh ya udah mobil keluarga aja deh. Nah, sudah sampai mobil keluarga, belum itu bukan akhir dari kriteria untuk keputusan, tapi ada lagi lanjutannya. Berapa harganya? Terus ada lagi lanjutannya. Kemudian kita beli baru atau bekas. Kemudian ada lagi lanjutannya. Beli cash atau nyicil. Terus nyicil, kalau nyicil saya harus ke bank mana atau saya harus ke agen pembiayaan yang mana. Kalau cash, kalau nggak cukup apa yang harus dijual. Terus kalau misalnya selanjutnya lagi, apakah memang perlu saya beli mobil? Apakah mungkin saya cukup dengan sepeda motor? Nah, itu panjang. Nah, itulah yang disebut emotional dan strategik tadi. Bagaimana orang ketika melihat produk kita, ketika melihat harganya, ketika melihat brandingnya, akhirnya saya memikirkan, ya sudah, kendaraan keluarga tipe A, gitu, seperti itu. Ya, jadi makanya kalau Anda lihat di sini ada emotion, trust, tapi ada juga failure. Ya, dan itu sifatnya strategik. Dan kalau teman-teman masuk ke dunia industri, itu nanti teman-teman akan paham sendiri kapan apa itu emotion, trust, dan failure itu sendiri. Ya, gitu. Jadi makanya banyak orang sebelum mereka berwira swasta, mereka selalu berusaha kerja di perusahaan multinasional. Kenapa? Mulai dari basic, intermediate, deep, dalam konteks simplicity ini ya, dalam konteks simplicity ini, itu kita akan mengalami semua. Ya, dibandingkan dengan kalau Anda kerja atau langsung berwira swasta, proses simplicity, basic, intermediate, dan deep ini sangat lama Anda tak ketahui karena Anda sendiri yang menjadi drivernya. Kalau misalnya dengan perusahaan multinasional, dengan pengalaman mereka yang
panjang, nah itu mereka pasti sudah berpengalaman dengan basic, intermediate, dan deep. Ya, oke. Itu dia. Nah, kemudian yang keempat ada 3 keys. Ya, 3 keys. Untuk apa itu, Pak? Nah, gitu. Pertanyaannya pasti begitu. Untuk setelah ada hukum, ada lagi 3 kunci. Nah, ternyata John Maeda ini merasa ketika kita mendesain dengan produk-produk atau desain yang berorientasi atau mengadopsi prinsip-prinsip teknologi, maka itu perlu 3 kunci ini. Ya, di mana 3 kunci ini itu akan berdampak pada adanya market valuation. Jadi salah satu contoh yang dia kerjakan, yang dia analisis itu adalah Apple iPod. Sekarang mungkin nggak ada lagi ya. Padahal itu iPod Touch, Pak. iPod, bukan iPod Touch, iPod yang pertama kali yang dia tombolnya cuma ada tombol play. Yang kecil-kecil, yang miniatur gitu, Pak, iPod-nya. Ya, kalau Anda punya, kalau Anda simpan, berbahagialah karena itu adalah iPod yang membuat Apple itu harga sahamnya naik. Ya, tahun berapa itu dia luncurkan, tahun 2007-an atau 2005 gitu, saya lupa. Ketika lalu pokoknya. Ya, jadi kalau ada itu berbahagialah. Kenapa dihilangkan? Karena menurut, kalau dilihat fungsinya, begitu disatukan dengan iPhone, semua sudah terpenuhi, makanya dia nggak bikin lagi iPod. Ya, jadi sejak keluar iPhone berapa itu, iPhone sudah dikeluarkan, nah iPod ini udah dikurangi produksinya. Jadi kalau teman-teman yang masih punya, nah simpanlah dan berbahagialah. Itu adalah karya Steve Jobs yang ultimate menurut saya. Setelah itu karya berikutnya itu iPad 2. Nah, setelah itu Steve Jobs sudah nggak ada lagi, nggak bersama kita lagi, ya. Nah, jadi kalau dilihat iPod itu, apa yang menjadi keunikan adalah simplify, ya, simplicity. Jadi sederhana banget. Kalau saya belum pernah punya, jadi saya nggak tahu mengoperasikannya. Mungkin nanti bisa share yang apa. Mereka berpikir, Steve Jobs ini berpikir bahwa orang itu kan kalau misalnya mau dengerin musik, yang perlu itu kan cuma play. Nggak ada orang dengerin musik itu butuh rewind, butuh apa forward, kemudian butuh diperlambat, butuh pause, itu nggak ada, jarang. Yang penting play, biarkan terus, kemudian biarkan musik itu berjalan. Sehingga dia berpikir tombol yang paling besar itu adalah tombol play, di mana dia didesain sedemikian rupa, di lingkaran yang mengelilingi play itu adalah tombol-tombol lain yang seperti tombol audio, tombol alat-alat perangkat audio lainnya, ya seperti itu. Ya, jadi sehingga di situ prinsip away, open, dan power itu diaplikasikan sehingga waktu itu dengan harga sedemikian rupa orang tuh berbondong-bondong, bahkan sampai antri untuk membeli iPod ini. Dan itu ternyata berlangsung terus sampai ketika iPhone keluar, itu orang ngantri, ada fenomena ngantri dan lain-lain gitu ya. Walaupun itu sempat dialami juga oleh Tesla, orang ngantri untuk beli Tesla, tapi belum ada yang bisa nyaingin antrian Apple ketika launching. Ya, itulah yang disebut dengan terjadi dampak dari market valuation. Dan market valuation ini sangat luas, tidak hanya di antrian orang aja, tapi harga saham juga, kemudian value perusahaan juga naik, dan seterusnya. Ya, jadi ini banyak banget dari sisi bisnisnya. Oke, jadi ini adalah ringkasan dari buku Simplicity itu, dan proses simplicity ini, strategi simplicity ini, Anda harus banyak lakukan dalam kehidupan desain Anda. Jadi saya sebut kehidupan desain, kenapa? Karena kalau kita lihat kehidupan berbangsa dan bernegara, benar nggak? Nah, kalau ini saya bilang kehidupan desain Anda. Ketika Anda mendesain, ketika Anda magang, coba ambil prinsip-prinsip ini dan baca lagi bukunya. Ketika Anda misalnya
masuk ke dalam satu kasus, satu pekerjaan, satu project, coba Anda ambil aspek-aspek mana yang kira-kira saya bisa gali, ya. Dan teman-teman bisa cari buku Don Norman untuk melengkapi di strategic design, yaitu deep simplicity ini, emotion, trust, dan failure ini. Ya. Nah, yang menarik buat saya dari semua buku itu adalah failure. Jadi failure ini itu terjadi kepada salah satunya adalah 3M. Jadi 3M itu awalnya itu dia perusahaan minyak. Jadi perusahaan minyak, perusahaan yang berbasis energi, dan dia berusaha untuk mencari bahan untuk membuat perekat yang sangat kuat, sampai sekuat-kuat mungkin gitu. Tetapi dia gagal. Yang dia dapat apa? Yang dia dapat adalah formula untuk membuat perekat yang kalau direkatkan, dicabut, direkatkan lagi masih rekat, sampai beberapa kali masih rekat. Ya, itulah failure tapi berbuah kepada kesederhanaan. Dan penyederhanaannya apa sekarang? Penyederhanaannya bahwa itu menjadi ujung tombak dari 3M, bahkan sampai produk-produk lainnya, produk kesehatan, produk keselamatan, produk alat kantor, itu semua karena kegagalan dia untuk mencari satu teknologi yang menurut orang gagal, tapi menurut achievement atau target gagal, tapi sebenarnya itu adalah satu penemuan. Ya. Jadi, apa lesson learn-nya dari sini? Kita tuh jangan takut gagal. Ya. Ini juga menjadi pesan buat saya. Jadi, apapun yang Anda lakukan, apakah itu nanti memang suatu saat gagal, jangan kecil hati ketika gagal. Jangan sampai frustrasi bahwa saya ini orang yang nggak berguna dan lain-lain. Nggak perlu. Karena apa? Karena jangan-jangan kegagalan Anda itu, Anda bisa bercerita banyak tentang prosesnya, kenapa gagal. Dan itu akan menginspirasi banyak orang. Ya. Percayalah, itu akan menginspirasi banyak orang. Kenapa? Sekarang dengan dunia digital, orang itu semua posting keberhasilan. Tapi nggak ada, nah sekali lagi saya tekankan, tidak ada yang memposting bagaimana pahitnya untuk mencapai keberhasilan tersebut. Ya. Jadi kalau Anda selama 4 tahun ini merasakan kegagalan berkali-kali, nah berarti setelah 4 tahun ini Anda akan merasakan keberhasilan berkali-kali. Jadi jangan sampai selama 4 tahun ini Anda nggak pernah merasakan kegagalan tuh. Nah itu bahaya. Tapi karena apa? Nanti jangan-jangan kegagalannya setelah 4 tahun Anda kuliah di desain produk Podomoro University ini. Nah itu yang berabe gitu. Kalau sekarang kan istilahnya Anda masih dapat bimbingan dari dosen. Kemudian tempat tinggal masih tempat orang tua. Terus kemudian kalau Anda nggak punya uang, orang tua masih bisa mensupport. Ya. Jadi jangan takut untuk gagal. Yang takut itu ketika Anda harus sudah memang mandiri, Anda gagal. Nah, kita gagal. Nah, itu kan bahaya. Kalau kayak saya ini gagal, yang saya korbankan keluarga gitu. Jadi makanya saya sangat berhati-hati ini ketika ngambil keputusan. Kalau Anda tuh masih single dan orang tua masih support, ya kalau gagal ya gagal aja. Paling ke rumah, saya gagal Pak, oh ya udah masuk kamar aja tidur dulu lah, besok lah kita ngobrol, paling gitu kan. Besok ngobrol pun paling nasihati, ya sudah, apalagi yang mau kamu lakukan, ya udah mulai lagi dari awal, paling gitu. Ya, oke. Itu sedikit tentang kerangka simplicity ini, dan teman-teman bisa mendownload nanti atau melihat, kalau mau melihat lagi penjelasan saya posting di YouTube, tapi Anda nggak perlu subscribe dan apa. Ini hanya supaya saya bisa nyimpen aja di cloud sehingga nanti bisa dilihat berulang-ulang. Oke.